Dan ini kan ironi ya, yang lapar masih banyak, yang miskin makin banyak, sementara harta itu hanya terakumulasi, terkonsentrasi di segelintir orang saja, 8 orang tadi. Ini kan biadab itu, iya kan? Mereka foya-foya hidupnya tuh. Di saat orang banyak lapar, banyak pengangguran, banyak sakit karena COVID, Elon Musk tuh pelesiran ke ruang angkasa itu ya dengan biaya 1 menit berapa tuh? 30 miliar atau berapa kan itu kalau dihitung gitu ya. Itu juga menjelaskan bahwa ketika kepemilikan harta, tadi kan disinggung orang-orang yang betul-betul pemahaman itu kapitalis banget lah gitu ya. Dia nggak ada model konsep penyucian harta, penyucian jiwa, harta yang disedekahkan. Karena tadi persepsinya bahwa harta itu seolah hasil dari keringat dan kecerdasan dia. Sementara kalau dalam perspektif Islam kan harta itu titipan dari Allah. Karena acap kali dan banyak sekali kita jumpai orang kerjanya jungkir balik, yang kecerdasannya magna cum laude, jenius, IQ-nya di atas 180 ya tetap miskin gitu ya. Jadi kan semua dari Allah, dan yang memiliki dunia berserta isinya kan Allah, Mas Andra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dimanapun saja Anda berada. Saya hadir dalam acara Bincang Sahur, Bincang Ramadan, Bincang Inspiratif. Dan tamu kita kali ini sebenarnya sudah tidak asing bagi pendengar Rasil, karena sebelum COVID ya sering beliau ini mengisi acara di Rasil, memberikan cerita dan inspirasinya kepada kita semua. Tokoh kali ini yang kami hadirkan adalah Bapak Profesor Rohmin Dahuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rohmin, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, Mas. Sehat ya. Sudah lama nih kita tidak bersua. Iya, udah 3 atau 4 tahun ya nggak di Rasil lagi. Iya. Sejak sebelum COVID ya. Betul. Ya. Dan alhamdulillah sekarang di momen Ramadan kita bisa bersilaturahim lagi dengan Pak Rohmin. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa aja nih Pak? Wah, makin sibuk ya saya. Jadi menjadi manusia multitasking atau oktopusi. Oktopus kan hewan laut yang banyak tentakelnya. Tangan, jadi kerjanya banyak, alhamdulillah ya. Saya masih penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan ya. Kemudian saya penasihat di 10 gubernur Indonesia. Kemudian masih aktif ya untuk mengisi kuliah umum di dalam maupun luar negeri ya. Dalam 2 bulan terakhir kemarin berturut-turut, mulai dari Unhas ya, kemudian IPB, Unpad, Gajah Mada gitu. Kemudian di UNP Padang gitu ya, keep moving lah gitu. Kalau ngajar masih? Masih saya. Masih cuman di S2, S3 aja ya, di IPB masih ada ya. Bimbingan dokter banyak tuh. Ada di UI, kemudian ada di Unpad, UGM ya. Pendek kata kalau ada hal yang terkait laut atau ikan, umumnya saya diminta sebagai pembimbing itu. Iya, yang pasti sepertinya juga aktivitas dakwah juga nggak lepas nih Pak. Alhamdulillah ya. Aktivitas dakwahnya jalan terus ya. Jumat malam Sabtu ini saya diundang di Masjid At-Taubah di Pulau Mas itu ya. Tadi ngisi tausiah di Politeknik Akademi Usaha Perikanan di Cikaret itu ya, sebelum Mas Angga datang. Iya. Luar biasa. Ini semoga Pak Rohmin selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Amin. Aktivitasnya banyak. Dan pasti Ikhwan Akhwat banyak hal yang nanti bisa kita gali, yang bisa kita informasikan kepada Ikhwan dan Akhwat. Sebenarnya dalam
kita sekarang kan melaksanakan bulan Ramadan ini sudah istilahnya apa ya? Sudah hampir normal kembali. Setelah kita mengalami 2 tahun dengan COVID gitu ya. Protokol COVID ya. Iya, dengan COVID gitu ya. Sekarang sepertinya aktivitas sudah mulai kembali. Lalu bagaimana sebenarnya di Ramadan kita kali ini diambil momentumnya itu bisa mengokohkan ekonomi umat. Kita akan mengambil tema besarnya seperti itu ya. Begitu Pak Rahmin, kita akan menggali itu. Insyaallah ya. Kami juga ingin menyoroti sebenarnya bagaimana dengan puasa Ramadan ini Islam sebagai panduan hidup kita gitu ya. Selain meningkatkan spiritual, juga meningkatkan kohesi sosial gitu ya. Kita juga memperhatikan bagaimana ekonomi umat ini sekarang bisa recovery, bisa bangkit. Lalu juga kita bisa melihat dengan Ramadan ini penyucian jiwanya seperti apa. Lalu dengan masalah-masalah sosial sekarang muncul, ada istilah flexing, kita melihat fenomena pejabat-pejabat yang nir-akhlak gitu ya. Yang hedon gitu. Yang hedon gitu ya. Nah kita juga ingin meminta nasihat dan juga inspirasinya dari Pak Rohmin gitu. Nah Pak Rohmin, saya akan mengawali dengan bagaimana Pak Rohmin dengan aktivitas selama ini melihat perkembangan bangsa ini menuju kepada pemulihan dan penguatan secara umum. Jadi pertama kalau berbicara atau bertanya ya mengenai kinerja suatu bangsa atau negara ya, itu key performance indicator atau indikator kinerja utamanya kan udah sangat disepakati gitu ya, udah sangat nyata gitu ya. Kalau di bidang ekonomi ya harusnya negara yang maju, makmur dan berdaulat tuh tidak ada lagi yang miskin ya. Yang kedua adalah tidak ada lagi pengangguran bagi penduduk yang berusia kerja, yaitu antara 15 sampai 64 tahun. Kemudian hidupnya harus sejahtera rakyatnya, yaitu kalau mengacu pada standar Bank Dunia, Mas Angga ya, itu yang dimaksud negara makmur atau berpendapatan tinggi itu kalau gross national income per kapitanya atau pendapatan kotor per kapitanya itu di atas 13.205 dolar Amerika per tahun gitu. Dan menurut Bank Dunia tahun lalu, ya artinya sampai tahun ini, kita udah 77 tahun merdeka tuh pendapatan per kapita kotor rakyat Indonesia atau gross national income per kapitanya baru 4.140. Jadi kata orang Sukabumi ini masih jauh panggang dari api nih. Cita-cita kemerdekaan dari perspektif pendapatan rakyat itu minimal 13.205 dolar per orang per tahun, kita baru mencapai 4.140. Yang berikutnya adalah indikator mengenai kedaulatan pangan, karena pangan kan itu kebutuhan dasar manusia yang nomor satu ya. Ada 5 basic need atau 5 kebutuhan dasar manusia itu pertama pangan, yang kedua sandang, ketiga rumah, keempat kesehatan, kelima pendidikan. Di dalam dunia modern sekarang ada ahli pembangunan ekonomi namanya Profesor Paul Stratton dari Boston University menambahkan kebutuhan dasar manusia satu lagi, yaitu transportasi gitu. Nah, jadi sekali lagi pangan kita kedodoran, kita masih impor terus gitu ya. Sementara banyak petani kita gitu ya, nelayan kita, peternak kita masih miskin ya. Nah itu kan menurut saya sangat ironi ya, sangat paradoks ya. Di sebuah negara macam Indonesia yang sebenarnya gemah ripa Lojoinawi gitu, tanah subur, sumber daya alamnya melimpah begitu ya. Kalau faktanya ekonominya dan sosialnya seperti yang saya sebutkan secara singkat begitu, indeks pembangunan manusia kita juga tergolong masih rendah gitu ya. Dan di hasil penelitian Litbang Kompas Mas Angga ya, yang diterbitkan di harian Kompas tanggal 9 Desember tahun lalu, itu lebih menyentak hati kita. Karena menurut penelitian Litbang Kompas, dengan kalau manusia itu ingin makan bergizi itu di Indonesia itu, minimal itu harus mengeluarkan uang 22.200 rupiah. Tahu nggak Mas Angga? Menurut Litbang Kompas, ada 187 juta orang Indonesia atau 67% yang tidak mampu dengan uang 22.200. Jadi apa yang kita
banggakan gitu ya, apa yang jadi must be something wrong lah. Ada kesalahan besar ya dari pemerintah maupun rakyat gitu ya. Negara yang oleh Allah ini diberikan potensi bangunan yang luar biasa, entah itu kekayaan alam di laut dan di darat ya. Kemudian potensi sumber daya manusia pun kita terbesar keempat di dunia. Artinya dari segi demand kan berarti market domestik Indonesia kan terbesar keempat harusnya gitu ya. Lalu performance atau kinerja sosial ekonomi kok sangat menyedihkan. Bayangin dengan 22.200 untuk beli makan yang bergizi, itu ada 187 juta orang Indonesia atau 67% dari penduduknya yang tidak mampu itu. Iya. Zolim sekali menurut saya itu orang-orang yang punya authority ya, atau diberikan mandat oleh rakyat melalui pemilu ya, iya kan, tidak mampu menolong saudara-saudara kita dengan hanya 22.000 per hari itu gitu. Jadi itu gambarannya Mas Angga. Apalagi ketika masuk ke kancah global Pak Rohmin ya. Tadi ada kekhawatiran dan juga ada ancaman-ancaman dari mulai beberapa tahun lalu Badan Pangan Dunia bahkan menyoroti ancaman kelaparan gitu ya. Lalu juga dari masalah konflik Rusia Ukraina juga sampai saat ini belum selesai. Menghadapi untuk ancaman global aja sepertinya Indonesia akan semakin berat. Nah, bagaimana Pak Rohmin melihat fenomena dan juga kekhawatiran dunia terhadap ancaman pangan ini? Iya, Mas Angga. Jadi kondisi di Indonesia yang tadi itu ya, itu sebenarnya cerminan dari kondisi global ya. Karena saya ingat persis data lagi-lagi dari Bank Dunia loh, artinya ini data yang harusnya valid gitu ya. Itu sebelum COVID, ya kan, itu ada 700 juta orang yang hunger itu kelaparan ya, tidak bisa membeli makanan yang memadai gitu. Kemudian masih ada 3 billion atau 3 miliar orang ya yang tergolong miskin, artinya spendingnya atau pengeluaran per harinya itu kurang dari $2 per hari. Itu ada 3 miliar, itu berarti sekitar 30%-an itu. Enggak, lebih dong, karena kan penduduk dunia sekarang kan 8 miliar ya. 8 miliar. Jadi 39% itu. Jadi apa berhasilnya sistem kapitalisme atau kan sejak 1924 sejak khilafah Islamiyah terakhir di Turki itu dead ya, atau diberangus oleh Kemal Atatürk, kan praktis dunia ini yang sebagai pedoman kan hanya 2, komunisme atau sosialisme ya, dan si kapitalisme. Cuman komunisme kan udah mati lagi sejak tahun 1989 tuh, berbarengan dengan munculnya glasnost dan perestroika di Soviet Union ya. Jadi praktis sejak 89 sampai sekarang tuh dunia itu sebenarnya di-manage ya, atau berpedoman pada kapitalisme. Nah itu loh faktanya tadi, kapitalisme itu ya. Walaupun dari segi teknologi oke lah maju ya, ada industri 4.0 segala macam. Dari segi makroekonomi pun cukup menggembirakan, karena saya ingat Mas Angga tuh waktu tahun 1750-an ya kan, produk domestik bruto dunia tuh baru 0,45 triliun tuh Mas. 0,45 triliun dolar Amerika ya. Nah tahun 2022 lagi-lagi datanya valid dari Bank Dunia sudah 100 triliun, jadi melipat 30 kali lipat itu. Dari perspektif itu ada kemajuan, tetapi dalam perspektif real kehidupan umat manusia di dunia itu sesungguhnya gagal kapitalisme. Misalnya sebelum COVID ya, 3 miliar orang miskin, kemudian 700 juta orang kelaparan. Yang lebih penting lagi Mas, yang lebih mengerikan lagi, kesenjangan antara kaya dan miskin itu bukannya makin baik atau makin menyempit, tapi makin melebar Mas. Ini ada data dari Oxfam International Institute itu, bahwa tahun 2010 Mas Angga itu, kekayaan 338 orang terkaya di dunia, termasuk Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, segala macam tuh, itu 338 orang terkaya di dunia. Kekayaannya sama dengan kekayaan 50% penduduk dunia itu, yang dari menengah ke bawah itu. Tahun 2017 Mas Angga, kekayaan 50% penduduk dunia itu sama dengan 8 orang terkaya. Jadi artinya kan makin melebar. Karena 2010 kekayaan 50% penduduk dunia itu sama dengan 338 kekayaannya itu.
tahun 2017 malah menjadi hanya 8 orang terkaya, kekayaannya sama dengan 50%. Ini kan makin brutal gitu ya. Nah, jadi dan ini kan ironi ya, yang lapar masih banyak, yang miskin makin banyak, sementara harta itu hanya terakumulasi, terkonsentrasi di segelintir orang saja, 8 orang tadi. Ini kan biadab itu. Iya kan, mereka foya-foya hidupnya tuh. Di saat orang banyak lapar, banyak pengangguran, banyak sakit karena COVID, Elon Musk tuh pelesiran ke ruang angkasa itu ya dengan biaya 1 menit berapa tuh? 30 miliar atau berapa kan itu kalau dihitung gitu ya. Nah, makanya benar Pangeran Charles waktu itu, Mbok ya, daripada untuk itu dibuat penelitian, bantuan atau produksi pangan lah, produksi vaksin lah gitu ya, supaya orang sehat dulu gitu. Lalu bantu ciptakan lapangan kerja supaya orang jangan nganggur dan miskin, begitu kira-kira. Dan yang keempat, Mas Angga, yang tidak kalah seru adalah mengenai yang kita sebut triple ecological crisis atau 3 krisis ekologi yang sangat bisa mematikan dunia itu, yaitu pollution atau pencemaran. Kedua adalah biodiversity loss atau kehilangan atau semakin menipisnya keanekaragaman hayati, padahal kita tahu keanekaragaman hayati atau biodiversity loss itu sumber atau gudang dari plasma nutfah yang merupakan sumber kehidupan. Nah, kalau ini tergerus kan berarti ancaman terhadap kehidupan manusia. Dan krisis ekologis yang ketiga yang tidak kalah seru, apa yang namanya global warming atau global climate change, perubahan iklim global ya, bumi semakin panas, heat wave atau gelombang panas makin sering terjadi, extreme weather atau cuaca yang ekstrim makin sering terjadi kayak banjir, kekeringan dan seterusnya. Ya, ini mengerikan. Mengerikan. Dan tadi satu potret mengenai ketimpangan sosial itu tadi potret dunia. Sepertinya potret Indonesia juga seperti itu kayaknya. Konsentrasi kekayaan itu ada di segelintir orang. Sementara masyarakat kemiskinannya makin meningkat, apalagi sekarang penganggurannya bertambah. Lagi-lagi data dari Oxfam International Institute ya, bahwa tahun 2019 iya kan 1% penduduk Indonesia yang terkaya itu kekayaannya sama dengan 45% kekayaan Indonesia. Bayangin gak itu? Jadi terkonsentrasi itu. Kemudian 0,2% penduduk Indonesia itu memiliki lahan usaha, entah itu untuk kelapa sawit, untuk perkebunan lain, untuk HPH hutan itu sekitar 66%. Jadi lahan Indonesia itu udah dikuasai oleh hanya 0,2% penduduk Indonesia tuh yang konglomerat gitu. Iya kan? Dan tadi rakyat Indonesia sementara itu kayak petani sawah di Jawa, Mas Angga, menurut data dari Kementerian Pertanian, lahan garapannya tuh hanya 0,3 hektar per petani. Bayangin nggak? Ini ada perusahaan atau seorang Indonesia konglomerat yang punya 2 juta hektar lahan gitu. Dan mereka punya untung ya, iya kan, itu disimpan di luar negeri hartanya gitu ya. Kong kali kong dengan pejabat yang nakal kayak Bapak Rafael Talun gitu ya. Eselon 3 punya kekayaan, ternyata yang terakhir tuh 500 miliar lebih. Punya rumah di Manado aja 200 unit gitu ya. Ngeri. Dan ada menurut Bapak Menko Perekonomian Profesor Mahfud MD ya, ada 349 triliun tuh uang yang diduga itu merupakan pencucian uang ya, yang ada di Kementerian Keuangan. Ini kan biadab sekali ini. Biadab sekali itu. Mengejar-ngejar, membunuh rakyat untuk bayar pajak, ternyata 349 triliun. Sebagai gambaran, Mas Angga, APBN, anggaran untuk kementerian yang sangat besar, yaitu Kelautan Perikanan ya, hanya 7 triliun per tahun. Bayangin nggak? 7 triliun itu 60% untuk gaji pegawai itu, PNS-nya itu. Jadi untuk dana pembangunan kelautan perikanan kan hanya 40% dari 7 triliun, yaitu hanya 2,8 triliun. Padahal potensi kelautannya gigantic, kayak raksasa. Cuman karena finansialnya kecil sekali, gitu hanya 2,8 triliun per tahun, ya begini. Dosa besar Anda itu. Ya kan, yang mencuri uang itu di Kementerian Keuangan itu. Iya kan, pajak yang seharusnya untuk pembangunan, ya untuk mensejahterakan rakyat, Anda
curi dan dengan kekayaan yang sangat flexing itu, sangat mewah gitu. Tasnya aja ada 65 tuh yang 2 malam lalu tuh istrinya Pak Rafael Talun yang harganya ratusan juta per tas. Tanpa malu dipamerkan, tanpa malu, gitu kehidupan mewahnya. Dan udah itu rumus dari Allah, kalau harta begitu pasti akhlaknya buruk, anaknya sangat kejam gitu ya. Belum lagi ada satu lagi sebenarnya kementerian yang kemarin disoroti sampai triliunan dananya habis hanya untuk rapat. Kementerian Sosial. Iya, boleh jadi. Jadi memang ini potret-potret ini yang terbuka gitu ya. Ini kan menjadi masalah. Betul. Ya, menjadi masalah. Nah sekarang kita melihat masalah-masalah yang muncul itu di momen Ramadan ini, bagaimana sih sebenarnya perbaikan pertama gitu ya. Kalau misalkan sudah baik, penguatannya bagaimana, tahapan-tahapannya bagaimana untuk menuju perbaikan itu Pak Rohmin? Ya harusnya kita sebagai bangsa ya yang dasar negaranya ya adalah Pancasila, ya kembali ke Pancasila sajalah. Karena Pancasila kan yang nyusun para founding father kita, para pendiri bangsa ya. Orang yang sangat tulus ikhlas, gak ada pamrih pribadi, apalagi keluarga, apalagi kelompok ya. Yang sangat cerdas dan sangat batiniah gitu ya. Jadi Pancasila itu sudah nilai-nilai yang bagus dan mohon maaf ya bagi kita umat Islam ya tidak ada yang bertentangan karena yang nyusun Pancasila kan mohon maaf hanya satu yang non Muslim yaitu Pak Maramis ya. Yang lainnya kan Muslim, ulama. Bapak Kiai Haji Wahid Hasim, ayahnya Gus Dur, ulama HOS NU ya. Kemudian Bapak Kiai Haji Bagus Kusumo, orang ulama Muhammadiyah. Ada Bapak Kasman Sinodibejo, orang Masyumi yang sangat soleh gitu ya, yang sangat tawadu gitu. Ada Bapak Insinyur Soekarno, beliau orang Muhammadiyah yang aktif, gurunya itu Hasan yang Persis, H.S. Cokro Aminoto gitu ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi tokoh-tokoh ulama besar itu semua gurunya Bung Karno, dan karena beliau orang jenius, jadi kehidupan Bung Karno pun sangat Islami. Beliau rajin tahajud, dia membantu orang. Dan ada Bapak Muhammad Hatta, iya kan, dari Bukit Tinggi ya, orang nasionalis tapi sangat religius. Ada Bapak Kiai Haji Agus Salim. Ya. Ada Bapak Profesor Muhammad Yamin. Banyak juga dari Sumatera Barat. Betul. Nggak ada yang dari Cirebon ya. Ya, jadi saya sampaikan secara humor supaya kita fresh ya, tapi intinya itu orang-orang yang soleh ya. Jadi Al-Quran tidak ada satupun yang bertentangan dengan Pancasila. Lihat sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa gitu. Nanya saja kalau kita mau jujur, Pancasila kan sangat nilai-nilai dasar ya. Jadi poin-poinnya saja, garis besar ada ketuhanan yang Maha Esa, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ada persatuan Indonesia, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan ada keadilan sosial. Jadi kalau yang saya tafsirkan para founding father kita itu, Pancasila itu sebagai nilai kesepakatan gitu ya. Nah lalu harusnya juklak-juknisnya ya kan, supaya selamat ya diserahkan kepada pemeluk agamanya masing-masing. Karena penduduk Indonesia kan semua beragama nih, tidak ada yang ateis ya. Jadi Pardai Himmat Hijau saya monggo untuk teman-teman yang Nasrani, Kristen ya, uraikanlah atau implementasikanlah secara detail ya nilai Pancasila itu secara Kristen. Demikian juga teman-teman yang Hindu, Buddha, dan demikian juga kami Muslim. Jangan dibilang kalau Muslim yang berupaya untuk menjalankan Islam secara kafah lalu dibilang radikal, intoleran. Ini kan zolim menurut saya gitu ya. Dan tadi gambaran dunia dan gambaran Indonesia yang sangat menyedihkan ya. Perang makin menjadi-jadi, global warming, lingkungan rusak, kemiskinan masih membludak ya. Kelaparan masih makin banyak gitu ya, ketimpangannya. Itu dalam perspektif umat Islam, karena yang dijadikan pedoman hidup ya menurut keimanan Islam adalah Al-Quran dan hadis ya, maka semua permasalahan tadi, Mas Angga, sebenarnya solusinya ada di Al-Quran dan hadis itu, ya kan? Mau ambil contoh, ketimpangan misalnya, kan ada hadis Nabi itu, bahwa kalau ada seorang Muslim atau Muslimah yang bisa tidur nyenyak, Mas Angga, lalu tetangganya sekitarnya 40 rumah ke kanan ke kiri ya, depan belakang
masih nganggur, susah makan gitu, nggak ada pekerjaan, miskin. Kata Rasulullah SAW apa? Dia bukan umatku. Kalau bukan umatku kan implikasi di akhiratnya masuk neraka gitu. Nah, Indonesia tadi ketimpangannya terburuk ketiga di dunia gitu. Berarti kan para pemimpin Islam, para ulama kita, pemerintah kita belum mampu menciptakan iklim kehidupan gitu ya, supaya umat Islam tuh menjalankan ajarannya secara kafah dan itibat tadi ya. Kalau umat Islam di Indonesia yang notabene merupakan 87% dari penduduk Indonesia itu beriman dan takwa, nggak ada tuh kemiskinan, nggak ada tuh kesenjangan kaya miskin, nggak ada. Yang sekarang Pak Nadiem tuh Menteri Pendidikan pusing 7 keliling karena ternyata kemampuan literasi bangsa Indonesia itu terburuk kedua dari hanya Bosnia itu, Botswana yang lebih buruk dari kita. Nah ini kan sangat paradoks dan ironi buat Indonesia. Kenapa? Karena ayat Al-Quran pertama yang turun di muka bumi ini dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril apa bunyinya? Iqra, perintah membaca. Kita the largest Muslim on earth ya, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar nomor 1 di dunia, tapi kemampuan literasinya terburuk kedua di dunia. Di mana salahnya itu? Ya kan? Apalagi masa enggak soal ekonomi produktivitas. Wah, zaman Nabi Muhammad, zaman Khulafaur Rasyidin ya, zaman Umar bin Abdul Aziz, zaman Harun al-Rasyid, zaman Muhammad al-Fatih ya, yang kita namakan dengan the golden age of Muslim, dari mulai abad ke-7 sampai dengan abad 18 Mas Angga ya. Umat Islam itu menguasai dunia, 2/3 wilayah dunia itu dipimpin dengan cara Islam. Apa ciri-cirinya? Sains dan teknologi berkembang. Ada Ibnu Sina, ahli kedokteran, ada Ibnu Khaldun, ahli ketatanegaraan, ada Ibnu Al-Khawarizmi, selain ahli kimia, ahli matematik, dan ahli bilangan digital sebenarnya. Jadi seperti pidato Mark Zuckerberg waktu dapat honoris causa dari Harvard, dia bilang, manusia, kalau kau mau berterima kasih soal industri 4.0 yang basisnya adalah digital teknologi, yang basis dari digital teknologi adalah algoritma dan bilangan 0 dan 1, berterima kasihlah pada Ibnu Al-Khawarizmi. Itulah orang yang jujur gitu, bahwa ketika sekali lagi umat Islam itu menerapkan ajaran secara kafah, secara menyeluruh, bukan sekuler atau pilih-pilih, ya, itu umat Islam berjaya. Dan ciri-ciri ketiga the golden age of Muslim, sains teknologi berkembang, kemakmuran membuncah, tidak ada orang miskin di negara Islam waktu itu, zakat, infak malah diekspor ke negara-negara non-Muslim ya, lalu adil dan damai gitu ya. Jadi sekali lagi dengan bukti empiris ya secara sejarah, yang itu yang nulis sejarah bukan kita yang Muslim loh, tapi orang model Profesor Wallace Murphy ya dari Oxford, itu kan pasti jujurnya gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi kembali Mas Angga, kalau Mas Angga tanya sama saya, solusinya gimana Pak Romin ya? Melihat keadaan Indonesia dan dunia begitu mencekam ya, solusinya kembali ke Pancasila, dan Pancasila detailnya diserahkan kepada umat dengan agama masing-masing. Kalau kami di Muslim, izinkanlah kami menerapkan Al-Quran sebagai the living guidance atau pedoman hidup yang sempurna yang diturunkan oleh Allah, oleh Tuhan ya untuk manusia gitu. Dan sekali lagi ketika umat Islam itu menjalankan Islam secara kafah, terbukti umat Islam mencapai kejayaan atau the golden age of Muslim, dan waktu umat Islam jaya sangat adil, sejahtera ya, non Muslim pun dilindungi, negara lain mendapatkan berkah dari zakat dan infak. Lingkungan hidup juga menjadi terpelihara karena di dalam banyak ayat Al-Quran kita tidak boleh merusak ke lingkungan hidup atau bumi ya yang sudah diciptakan Allah dalam keadaan seimbang, Mas Andra. Dunia tidak pernah usai dengan segala permasalahannya, begitupun bangsa ini ya, masalah selalu ada. Tadi bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut, 2 garis besar yang utama tadi disampaikan bahwa secara kebangsaan kembali kepada nilai-nilai Pancasila, yang ruhnya itu ternyata ruh Al-Quran. Ruh agama ya. Ruh agama. Di Rasil ini Ustadz sering menyampaikan itu. Kalau Pancasila kita ruhnya Islam. Kalau teman Kristen monggo mengisi Pancasila dengan detail dari secara Kristen, demikian dengan Buddha dan Hindu. Lalu
supaya kita itu menjadi bangsa maju antar umat beragama, Mas Angga, harus saling menghormati, harus saling tolong-menolong. Kan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para pemimpin Muslim ketika kita golden age of Muslim kan gitu. Dan tadi yang kedua adalah khusus untuk Muslim kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sunnah Rasulullah. Al-Quran dan Islamnya secara kafah. Ini menarik. Secara komprehensif dulu, jangan pilih-pilih gitu. Betul. Kalau ayat yang untuk berpoligami disukai gitu ya, yang lain tidak itu kan. Itu. Ada satu analisa dari Prof. Haidar Nasir ya, saya pernah baca, menuju ke Islam kafah dan menuju bagaimana mencontoh sunnah Nabi, itu dilihat betul-betul pribadi Rasulullah itu bukan hanya dari penampilan fisiknya, tapi dilihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika membangun peradaban. Makanya Muhammadiyah itu lebih utama mereka membangun sekolah, membangun rumah sakit, membangun panti asuhan, karena sunnah yang dibangunnya adalah dengan menjalankan pembangunan peradaban yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu kalimat yang menarik, karena saya akan kaitkan dengan tadi Pak Rohmin menyampaikan Islam kafah gitu ya. Di tengah-tengah ya keberagaman juga kita alami. Namun setelah jeda, kita akan lebih dalam lagi. Kita akan jeda, tetaplah bersama kami. Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih masih bersama kami dalam bincang sahur, bincang tokoh, bincang Ramadan bersama Bapak Profesor Rohmin Dahuri. Untuk ikhwan akhwat yang tadi ketinggalan sesi pertamanya, jangan khawatir karena untuk video lengkap, obrolan lengkap nanti Anda bisa simak, dicari aja di channel Rasil TV. Juga rekaman-rekaman ceramah lain ada di situ semua ya. Jadi nanti kalau yang ketinggalan bisa dari awal, nanti cari aja YouTube channel Rasil TV. Baik Pak Rohmin, kita lanjutkan lagi di sesi kedua ini sambil menemani ikhwan dan akhwat yang saat ini sedang melaksanakan ibadah di bulan Ramadannya ya. Karena kata Ustadz juga dengerin Rasil juga katanya ibadah gitu. Betul. Asal diniatkan karena Allah. Asal diniatkan karena Allah. Nah, Pak Rohmin, bagaimana kita bisa menjalankan sebagai Muslim ya Islam secara kafah, tapi juga berefek kepada yang bukan Islam, karena latar belakang negara kita ini kan beragam. Betul. Biasanya orang soleh menjalankan sesuatu hal yang baik pasti bermanfaat yang baik kan untuk lingkungan. Nah, kita melihat di lingkungan kita ada macam-macam masalah dari mulai tamak, rakus, hedonis gitu ya. Bagaimana Islam kafah bisa membuat kita suci jiwanya dari berbagai macam latar profesi. Ada yang pejabatnya, ada yang pengusahanya, ada yang gurunya. Karena semua masalah ini pejabat bermasalah, guru aja sampai bermasalah, ulama aja ada yang bermasalah. Bagaimana Pak Rohmin? Mas Angga, subhanallah. Jadi kalau seorang muslim atau muslimah menjalankan Islam secara kafah, secara menyeluruh dan ittiba ya, dan iman takwanya tinggi, pasti dia akan bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk muslim, bahkan untuk non muslim dan bahkan untuk flora fauna gitu. Iya, alam. Karena apa? Misi diturunkannya Islam oleh Allah kan seperti yang termaktub dalam surat Al-Anbiya ya. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, bahwa Islam diturunkan oleh Allah itu untuk menjadi rahmat ya, bagi alam semesta. Again, not only for Muslim ya, but also for non-Muslim and even for flora dan fauna, untuk alam semesta gitu, untuk tumbuhan dan hewan, bahkan untuk mikroba gitu ya. Itu Allah yang membuat pernyataan dalam Al-Quran, nggak mungkin bohong ya, kecuali kalau kita nggak beriman sama Al-Quran gitu ya. Bukan dari Rohmin Dahuri yang penuh kedoifan gitu ya. Nah, maka efek selanjutnya bagi orang muslimah yang beriman dan bertakwa menjalankan Islam secara kafah, dia pasti akan menjadi pribadi yang luhur, pasti akan berakhlak mulia. Karena apa? Bagi seorang muslim dan muslimah yang beriman takwa,
menjalankan Islam secara kafah. Dan ini pasti Mas Angga dan seluruh pemirsa Rasil TV dan Rasil Radio, dia akan mengutamakan kehidupan akhirat, Mas. Yeah. Karena ada hadis Rasulullah SAW bahwa waktu beliau ditanya oleh sahabatnya, sesungguhnya gambaran dunia kayak apa sih ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mencontohkan, kalau engkau dicelupkan ke samudra model Pasifik atau India atau Atlantik gitu, kau angkat jarimu, lalu itu tetesannya, itulah dunia itu sebesar itu, setetes air di tengah samudra gitu. Lalu ada hadis Nabi yang lain juga, Mas Angga dan seluruh pemirsa ya, bahwa kenikmatan atau barokah Allah yang ditumpahkan di dunia itu hanya 1%, Mas. 99% kan di surga di tadi. Surga nanti. Jadi makanya seorang pribadi yang muslim seperti yang contoh teladan sepanjang masa terbaik, makanya bukunya Michael Hart gitu ya, bahwa Nabi Muhammad itu nomor 1 di dunia ya, dari 100 tokoh dunia, itulah Nabi Muhammad yang oleh Allah dinobatkan menjadi manusia teladan terbaik, seperti yang termaktub dalam surat Al-Ahzab kan, bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa Allah itu menciptakan Nabi Muhammad dan di dalam diri Rasulullah itu terdapat teladan yang terbaik. Beliau sangat lengkap gitu ya. Nah, jadi sekali lagi Mas Angga dan pemirsa ya, bahwa seorang muslim atau muslimah yang beriman dan bertakwa, sebenar-benarnya iman dan takwa, pasti akhlaknya mulia, karena tadi mengutamakan kehidupan akhirat. Kalau dia jadi pemimpin, tidak menjadi pemimpin yang bohong, tidak menjadi pemimpin yang pencitraan, tapi dia akan benar-benar kerja cerdas, keras, ikhlas dan berkolaborasi ya, dengan masyarakat dan stakeholder lain untuk membangun bangsanya. Dan bagi muslim yang beriman dan bertakwa dengan benar, pasti dia akan menyayangi umat yang lain. Karena tadi rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk muslim atau manusia yang lain, tetapi bahkan untuk alam semesta ya. Cuman ini kan luar biasa propaganda yang benci terhadap kemajuan dunia dan kemajuan Islam itu. Seolah-olah kan Islam itu digambarkan bukan teroris, radikalisme, pecah-pecah, kopeh, bodoh. Nah, padahal tidak ya, fakta yang sebenarnya tidak. Sekali lagi yang saya maksud tidak tuh, kalau muslim atau muslimah itu menjalankan Islam secara kafah ya, secara keseluruhan dan ittiba menurut cara-cara yang diteladankan oleh Rasulullah SAW, itu pribadi yang sangat indah, mulia, bersenyum, membuang duri dari jalan ya. Akan bersodako, berinfak, seperti tercermin di pribadi Abdurrahman bin Auf, tercermin pada pribadi Utsman bin Affan, tercermin pada pribadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini kan 3 konglomerat. Kalau menurut publikasi terakhir, kalau sekarang malah mereka tuh kekayaannya lebih kaya daripada Elon Musk dan Bill Gates kalau dikonversi sekarang. Tapi orang-orang kaya yang soleh dan takwa ini tidak seperti Korun yang mempersepsikan harta itu seolah-olah hasil dari kecerdasan dan kerja kerasnya saja. Tapi kalau orang muslim atau muslimah yang beriman dan bertakwa, pasti mempersepsikan harta itu sebenarnya titipan dari Allah. Maka orang muslim atau muslimah yang agnia atau kaya itu pasti akan berinfak. Coba Sayyidina Abu Bakar malah 100% diinfakkan itu. Kalau nggak ya Sayyidina Utsman bin Affan tuh 30% ya. Kalau Abdurrahman bin Auf itu 50% kekayaannya disumbangkan ya untuk membangun rumah sakit, membangun sekolah, membangun sumur ya, ladang pertanian, perdagangan, menciptakan lapangan kerja dan seterusnya. Jadi subhanallah, pribadi muslim, muslimah yang beriman dan bertakwa pasti akan bermanfaat not only for Muslim but also for other human beings and even for lingkungan hidup, flora dan fauna. Itu juga menjelaskan bahwa ketika kepemilikan harta, tadi kan disinggung orang-orang yang betul-betul
pemahaman itu kapitalis banget lah gitu ya. Dia nggak ada model konsep penyucian harta, penyucian jiwa, hartanya disedekahkan. Karena tadi persepsinya bahwa harta itu seolah hasil dari keringat dan kecerdasan dia. Sementara kalau dalam Islam, perspektif Islam kan harta itu titipan dari Allah. Karena acap kali dan banyak sekali kita jumpai orang kerjanya jungkir balik, yang kecerdasannya magna cum laude, jenius, IQ-nya di atas 180 ya, tetap miskin gitu ya. Jadi kan semua dari Allah, dan yang memiliki dunia bersaisnya kan Allah, Mas Andra. Nah, cilakanya Pak Rohmin ya, ada sebagian kaum muslimin ini ya ketika dia berkekurangan harta, keimanannya terlihat gitu ya. Tapi ketika dia kelebihan harta, keimanannya teruji gitu. Jadi hedonisnya lebih kuat, akhiratnya dilupakan. Jadi menarik ya Mas Angga, menurut sebuah hadis kan gitu ya, bahwa manusia itu dicoba oleh Allah itu dengan dua jenis cobaan. Ada kesengsaraan dan ada keberkahan. Ya, kesengsaraan itu salah satu contohnya tadi miskin ya, dan keberkahan tuh kaya gitu. Ada orang memang tidak tahan dengan godaan kemiskinan, ya, dia menjadi maksiat tuh kalau miskin ya. Ada orang malah sebaliknya, waktu miskin taat gitu. Nah, solusinya apa? Solusinya lagi-lagi tergantung worldview ya, pandangan hidup itu. Sekali lagi kalau pandangan hidupnya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis yang merupakan pedoman hidup sempurna yang dibuat dan diturunkan oleh Allah, pasti selamat gitu Mas Angga. Dia tidak akan sombong, tidak akan hedonis ya. Karena harta itu pada dasarnya harus dikeluarkan ya, selain untuk mensucikan diri supaya di akhirat tidak masuk neraka dan masuk surga, juga untuk membantu yang lain supaya tidak ada kefakiran. Karena dalam perspektif Islam, kefakiran itu mendekatkan seorang ke kufuran gitu. Jadi makanya dalam perspektif Islam, pemerintah atau bernegara itu salah satu tujuan yang pertama dan paling utama adalah ciptakan lapangan kerja, pastikan rakyatnya itu sejahtera dengan dalam framework keadilan gitu maksudnya. Kalau sekarang bisa kita lihat bahwa ini ciri umat sudah bisa membangun peradaban apa sih Pak Rohmin kalau sekarang mau kita lihat? Ya di 4 pilar utama ya. 4 pilar utama. Pertama adalah di kondisi kesehatannya ya. Coba kita tuh stunting itu masih 24,4% gitu. Padahal menurut Bank Dunia tuh maksimum 20% itu. Bagusnya nggak ada gitu. Iya kan. Kedua adalah di bidang pendidikan. Ya. Karena pendidikan inilah yang akan meningkatkan kualitas diri atau sumber daya manusia kan ya. Dengan badannya, jiwa yang sehat ya. Kemudian ditambah dengan pendidikan berupa kompetensi, skills, expertise, ya, pasti dia akan bisa bekerja bahkan menciptakan lapangan kerja. Ketiga adalah di aspek ekonomi tadi ya, bahwa kalau sumber daya manusia itu udah berkualitas ya, lalu pemerintahnya itu leadernya yang baik, sistem governance-nya atau tata kelola pemerintahnya itu yang baik ya, maka akan bisa memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan sumber daya infrastruktur ya untuk kemajuan bangsa gitu ya. Dan terakhir adalah di tata hukum ya. Jadi kalau sistem dan proses hukumnya itu adil dan berwibawa, pasti rakyat akan hidup nyaman dan tentram dan gak perlu cemas gitu. Nah kalau hukumnya seperti di kita ini gitu ya, aduh compang-camping begini gitu, ada hakim Mahkamah Konstitusi tiba-tiba dipecat gitu ya, dan iya kan, sekarang ada orang KPK itu dipecat tanpa alasan ya. Padahal orang-orang itu menurut catatan publik orang yang terbaik di situ gitu. Nah ini kan nauzubillah min dzalik gitu ya. Jadi hukum pun tidak berazas keadilan, malah kezaliman itu. Masih banyak orang soleh di tengah-tengah masyarakat ini, lalu juga masih banyak pejabat yang berintegritas. Problemanya orang yang soleh dan berintegritas itu tidak punya kekuasaan gitu. Jadi yang justru yang menentang Allah, yang zolim gitu, yang tidak punya kemampuan itu yang punya otoritas. Itulah kelemahan dari demokrasi liberal, karena semua harus pakai uang, one man one vote ya, di negara yang masih banyak kemiskinan pengangguran, maka orang yang terpilih adalah orang yang bisa pencitraan, orang artis,
orang yang mengucurkan uang tanpa ada kapasitas dan akhlak mulia begitu. Itu yang mengerikan untuk negara kita gitu. Dan ini fakta sudah ditulis di Kompas. Kemarin Mas Suki dia nulis bagus sekali tuh. Kemudian sebelumnya profesor dari Gadjah Mada juga mengenai compang campingnya hukum kita, dan Kompas kan independen dan terpercaya gitu. Jadi memuat tulisan seorang tuh pasti mencerminkan keadaan atau realitas kehidupan berbangsa dan bernegara kita gitu. Itu Mas. Baik Pak Rohmin, kita masuk di sesi terakhir. Kami ingin ada pencerahan singkat dari Pak Rohmin tentang Ramadan kita di tahun ini, walaupun dengan permasalahan tadi yang kita bahas, lalu solusi-solusi yang disampaikan. Umat ini kan ada kemampuan, ada potensi, pasti bisa dilaksanakan gitu ya, semua perbaikan-perbaikan itu. Kaitannya dengan Ramadan ini, tahu siapa atau inspirasi apa Pak Rohmin? Gapainya atau laksanakanlah ibadah puasa Ramadan ini ya, sampai yang sunnah-sunnah ya gitu ya. Yang wajib pasti ya sunnahnya kan sholat taraweh, kemudian sholatul lail, kemudian tadarus dan tadabbur Al-Quran, kemudian itikaf, kemudian mengeluarkan infak, dermawan. Jadi Rasulullah tuh manusia yang sudah dermawan, kalau bulan Ramadan lebih dermawan lagi gitu ya. Nah supaya apa? Supaya tujuan puasa sebagaimana dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 183, bahwa orang berpuasa itu supaya takwa, bukan hanya mendapatkan dahaga dan lapar, itu tergapai ya Mas ya. Takwa seperti kita tahu adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Saya kira kan ini nilai universal, karena perintah Allah pasti hal-hal yang maslahat dan yang baik, sedangkan larangan pasti yang maksiat dan mungkar yang bahaya untuk manusia gitu. Jadi Mas Angga, sekali lagi saya mengimbau diri saya sendiri dan seluruh umat Islam yang menjalankan ibadah puasa, mari kita ikhlas, terutama di 10 malam terakhir ini, supaya spiritual kita, jiwa kita, kemudian semangat keimanan kita pada akhirat tuh meninggi, sehingga hidup kita tidak akan hedonis, tidak akan cuek bebek gitu ya. Kita hidup enak tapi masyarakat kita masih nganggur dan miskin gitu. Saya kira Mas Angga, kalau umat Islam itu menjalankan ibadah puasa sesuai dengan yang ditelankan Rasulullah, maka kita seperti ironi begini, kan kita udah 77 tahun merdeka gitu ya. Berarti udah bangsa Indonesia secara kolektif udah 77 kali puasa. Tapi kondisinya tadi sangat menyedihkan gitu ya. Literasi kita buruk, kemiskinan masih banyak, pengangguran, gizi kita buruk gitu ya. Ini kan harus menjadi muhasabah, introspeksi. Jadi sekali lagi kalau saya diminta share ya, mari kita ikhlas serius ya untuk menggapai tujuan puasa, yaitu menjadi pribadi muslimah yang mutakin, yang bertakwa. Begitu kira-kira Mas Angga dan para pemirsa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Rohmin. Sama-sama. Atas sharing ilmunya, sharing cerita-ceritanya juga gitu ya. Mudah-mudahan kita nanti jumpa lagi ya. Dengan senang hati, dengan izin Allah, senang sekali. Baik, demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, bincang inspirasi kami bersama Bapak Profesor Rohmin Dahuri. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dari studio kami undur diri, billahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.